Yoga Jadiers, Moondrop Mi 01 atau Mi AD. Oh, kalau Mi AD ntar dipikir smartphone Xiaomi lagi. Mi 01, Mi 01. Ini adalah sebuah smartphone yang dikeluarkan oleh brand Chi-Fi atau Chinese Hi-Fi yang bernama Moondrop. Kalian yang audiophile pasti udah familiar lah. Moondrop itu merek apa, brand apa gitu ya. Nah, kita bakalan unboxing dan gue nggak mau review terlalu dalam, gue cuma mau nyobain dan kasih kalian verdict awal atau early verdict. Apakah smartphone ini capable sebagai sebuah smartphone, dan terutama apakah smartphone yang satu ini benar-benar bisa meng-cater kebutuhan kalian para audiophile. Artinya apakah bisa menghasilkan sound yang bagus, at least sound yang selevel dengan DAP di luar sana. Alright, kita cek. Alright, pertama kita unboxing dulu. Unboxing biar dia aja nih, statis nih. Unboxing nih men, unboxing terus lo komen desainnya, ntar soal audio biar gua. Oke, let's go. Oh, ternyata MIAT tuh kepanjangannya Mobile Internet Audio Device, disingkat jadi MIAT 01 ya, ini versi perdananya. Jadi Mobile Internet Audio Device 1. Oh, gitu. Oke. Oke, kita buka ya. Oke. Ini HP-nya, tapi ntar dulu kita lihat ada apa yang lain di box-nya. Isinya cuman booklet dan juga kabel C2C. Oh ya, satu lagi SIM ejector. Berarti nggak ada charger ya? Tidak ada charger. Simple banget isinya. Desainnya gimana? Desainnya kayaknya unlike anything yang pernah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ya. Ini materialnya jelas plastik, tapi nggak kelihatan murahan sama sekali. Dan kombinasi warnanya gue suka. Abu-abu dan juga orange ya di buttonnya, dan juga aksen-aksen tulisannya. Gue kalau ngelihat tulisan begini tuh inget sama tulisan yang ada di robot-robot Pacific Rim gitu, men. Itu loh, dulu kita pernah unboxing apa Evangelion tuh. Iya, itu Oppo kayaknya ya. Oh, yang ini mirip desainnya kayak gitu. Mirip, feel-nya mirip. Tapi gue suka desainnya tuh, gue paham belakangnya begini karena ada setup hardware buat audio. Cuman tanpa disengaja ini megang begini jadi enak gue ngerasa, men. Jadi kayak ada grip khususnya gitu loh, jadi nggak gampang jatuh gitu loh. Asik, gue suka. Walaupun memang kalau kita perhatikan ini rada tebel ya jatuhnya ya, dibandingin handphone-handphone zaman sekarang yang tipis feel-nya di tangan. Tapi kan bagian situ kita nggak pegang nih kak? Ya betul. Kameranya ada dua. Kamera utamanya 64 megapiksel dan lensa ultra wide-nya 8 megapiksel. Kalau kata Moondrop, kameranya nggak bagus ya, tapi ya bisa berfungsi lah, kepake lah. Untuk SIM tray-nya, dia mendukung dual SIM atau bisa pilih single SIM atau plus micro SD. Micro SD-nya ini support up to 2 tera. Ini udah bener nih ya, karena device audio perlu storage yang banyak buat nyimpen audio. Mantap! Di bagian bawah, selain tadi SIM tray-nya, ada juga port buat USB-C dan juga setup buat stereo speaker. Satu di bawah, satu yang lagi ada di atas. Di bagian atas ada setup untuk stereo speakernya tadi, yang satu di frame atas. Kemudian ada juga jack 4,4 mm balance dan juga jack 3,5 mm single ended. Nanti ini Al yang bahas lah ya soal audio. Oh ya, sebelum gue lupa, ini sepertinya ada mic ya di bagian atas, dan juga tadi di bagian bawah ada mic-nya juga. Seperti yang gue bilang tadi, di sisi kanan frame ada 2 button. Buttonnya ini adalah button buat power, ini adalah buat volume up and down. Dan ini feel-nya clicky, responsif juga. Oke, sekarang gue hidupin, ntar gue setup baru kita lanjut lagi ya. Oke, ini udah gue setup ya. Ini timnya kalau kita lihat wallpaper dari Lockstin-nya ini ya sesuai dengan tema Moondrop lah. Kemudian di dalamnya ikonnya pun punya tema-tema yang serupa. Dan di sini gue udah download Play Store ya. Seperti HP asal China yang lain, tadinya nggak ada Play Store. Tapi ini udah gue download manual. Seperti yang kalian bisa lihat, udah bisa diakses nih Play Store-nya. See? Tapi jangan lupa, sebelumnya untuk bisa menikmati Play Store, masuk di settingan apps, kemudian untuk Google Basic Services-nya di on-in. Untuk Android-nya sendiri udah running Android 13 ya, walau belum yang terbaru. Untuk tampilannya sendiri, seperti yang kita bisa lihat ya, ini gue rasa walaupun ada icon-iconnya, tapi secara function ini kalau kita lihat ala stok Android gitu. Dan gue nggak tahu ya, ini nggak diinformasikan, dijanjikan untuk upgrade selama berapa lama. Tapi gue expect ya,
Mereka nggak akan upgrade buat long term dan nggak rajin-rajin banget harusnya ya. Untuk layarnya menggunakan Curve AMOLED ukurannya 6,7 inch ya. Resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Kalau gue lihat ini bezelnya nggak tipis-tipis amat tapi nggak bisa dibilang tebal juga. Warnanya sih sekilas gue nonton sebentar gini cukup punchy ya. Jangan lupa di depan juga ada kamera 32 megapiksel. Oke, kita bahas quick aja ya rest of the spec-nya. Dia mempunyai in-display fingerprint, kemudian kapasitas baterainya 5000 mAh dan mendukung charging system 33 watt USB PD. Untuk storage, dia make 256GB, tipenya tadi UFS 3.1. Untuk RAM-nya 12GB LPDDR4X, sedangkan untuk SoC-nya Dimensity 7050. Tadi gue sempat pakai, coba sebentar, cukup snappy lah ya buat di-use. Oke, Miat 01, silakan men dibahas audionya. Nah, soal audio guys, nah, ini smartphone yang punya fokus di audio. Cuman ada beberapa orang yang berpikir bahwa ini fokus di audio cuman gara-gara ada headphone jack, tapi sebenarnya enggak. Sekedar ada headphone jack doang mah, handphone mid-range masih ada. Cuma yang spesial di sini memang dia pakai chip DAC, chip DAC-nya tuh cukup bagus, lumayan oke lah. Itu dia pakai CS143131, which itu basically sama seperti yang ada di dongle DAC-nya Moondrop Dawn. Jadi chip dari Cirrus Logic ini kualitasnya not bad banget. Biasa ada di dongle DAC harga kurang lebih sejutaan, dia taruh di sini. Nah, secara power, sound quality, dan apakah bisa di-compare, apakah bisa menggantikan DAP, kita coba ya. Gue mau banyak nih, cuman kayaknya langsung aja deh kita coba pakai raja terakhirnya nih. Nah, ini pakai 64 audio U4S, gue coba. Konektornya yang balance, 4,4 balance, gue colok ke sini. Kita coba dengerin dulu ya. Oke, kalau itu kan pakai 4,4 balance-nya. Sekarang gue mau coba pakai yang jack 3,5 mm ya. Oke, gue tadi udah nyoba ya, baik dengan konektor 4,4 balance maupun 3,5 mm single ended. Dan kalau bisa cerita ke kalian, soundnya tuh karakternya neutral banget dengan detail yang top. Detailnya tuh luar biasa. Jadi dia nggak ada nambah-nambahin lebih warm atau lebih dark atau lebih bright, nggak. Benar-benar neutral banget yang ditawarkan di sini. Gue tuh bisa bilang bahwa suaranya itu seperti tadi gue bilang, mirip-mirip sama DAC dongle yang harganya sekitar 1-2 juta. Bukan yang di atas itu, karena tadi gue coba juga versus EV Go Bar gue yang harganya gue nggak tahu sekarang berapa. Dulu gue beli 4 jutaan, 4-5 juta, ya kalah. Jelas lah, ini kan 4-5 juta bener-bener beginian doang. Ini harganya di China sana $400, udah ada layar, udah ada, kita bisa nelfon segala macam ya kan. Menurut gue kualitasnya kalau ya udah bisa match sama dongle DAC 1-2 juta tuh menurut gue udah oke banget sih. Tambahan juga soal sound, gue bisa bilang separasinya tuh gokil banget. Separasi antara instrumen, apalagi pas tadi gue coba play file di SD, wah itu gokil sih. Antara perkusi, gitar, vokal, itu jelas gitu loh separasinya. Terus staging juga luas, lebar. Dan mungkin terakhir soal audio adalah power. Nah, gue kan gak bawa, basically gue udah gak punya headphone sekarang. Jadi gue nggak punya headphone dengan high impedance. Cuman tadi gue nyobain dengan IEM gue U4S, 64 audio U4S. Itu 60% volume aja tuh udah kenceng banget. Jadi gue coba 70 udah nggak enak, 80 apalagi. Jadi gue imagine dia bakal kuat untuk ngedrive headphone yang butuh power besar. Satu hal yang menurut gue game changer dari Moondrop Miat 01 ini adalah adanya global SRC bypass. Nah, mungkin kalian mayoritas dari kalian nggak ngerti dan belum paham apa itu SRC di Android. SRC di Android itu adalah by default apapun audio yang di play di smartphone Android atau di device Android itu bakal melalui
satu proses namanya resampling. SRC itu kepanjangannya adalah sampling rate conversion. Misalnya kalian play di Apple Music atau di Spotify misalnya, di Apple Music di 44,1 kHz. Itu otomatis sama dia akan di resample, di upsampling ke 48 kHz. Begitu juga yang kalau kalian play audio yang di atas 48 kHz akan di resample ke 48 kHz. Itu terjadi by default every time di device Android yang tidak punya global SRC bypass. Nah, di DAP terbaru itu sudah ada yang namanya global SRC bypass itu. Jadi benar-benar kalau kita play 48 kHz ya udah yang keluar melalui IEM kita atau device audio kita ya 48 kHz atau 96 ya benar-benar 96 atau 44 benar-benar 44 yang keluar. Jadi nggak ada proses resampling lagi dan ini ada di Moondrop Miat 01. Cuma kita tidak bisa mengkonfirmasi apakah benar sebutannya ya bit perfect atau enggak. Apa yang di play dari aplikasi adalah yang kita dengar, kita nggak bisa mengkonfirmasi hal tersebut karena beda sama DAP. Nggak ada tuh yang misalnya kan DAP ada ya biasanya indikator di atas kita lagi play berapa, sampling rate lagi berapa. Di sini tuh nggak ada fitur itu. Satu-satunya pertanda bahwa it's actually working adalah ketika kita play Apple Music pas ganti lagu itu kalau misalnya ada SRC-nya masih nyala itu perpindahannya itu smooth, crossfade-nya itu smooth. Nah di sini kalau play Apple Music itu ada patahnya. Nah itu biasanya terjadi di DAP yang sudah ada global SRC bypass-nya. Satu lagi indikasi bahwa global SRC bypass-nya itu nyala adalah ketika gue coba konekin ke EV Gobargo. Nah itu kan ada indikator ya, indikator sampling rate yang kita lagi play lagu di sampling rate berapa. Kalau global SRC-nya tuh masih nyala, itu indikator nggak akan berubah-berubah tuh. Ketika kita ganti dari yang musik yang lossless, ganti ke yang high res lossless itu nggak akan berubah tuh indikatornya. Tapi di sini ketika dikonekin ke Miat 01 itu berubah mengikuti sampling rate yang lagu yang lagi kita mainin. Intinya keuntungan utama dari adanya bypass system wide atau global SRC bypass ini adalah kita bisa play music secara beat perfect tanpa ada konversi sample rate dari Android-nya, bahkan dari streaming services kayak Apple Music sekalipun. Kalau ada kekurangan di Miat 01 ini secara software itu adalah tiadanya special features yang biasanya kita temukan di DAP kayak filters, bahkan EQ aja nggak ada di sini. Terus ada indikator sampling rate berapa yang lagi dimainkan itu nggak ada. Jadi benar-benar kayak smartphone Android biasa. Itu sayang banget ya. Padahal kalau ada fitur-fitur tersebut, wah bakalan gokil banget sebetulnya. Alright, itu adalah Moondrop Miat 01. Buat gue ya, untuk sebuah first iteration, barang pertama, produksi pertama, ini menurut gue bagusnya pakai banget. Ya kan, oke lah, as a smartphone ya, smartphone mid-range biasa aja. Banyak smartphone lain di harga yang serupa yang jauh lebih bagus. Tapi sebagai smartphone yang audio sentris, apa sih yang biasanya orang cari? Yang pasti para audiophile cari sound bagus, ya kan? Terus bisa menggantikan DAP mereka. Kalau kalian berpikir ya demikian, kayak misalnya kayak gue waktu itu ya, gue jual DAP gue karena lama-lama capek juga gue harus bawa 2 smartphone plus 1 DAP, itu PR. Itu akhirnya gue jual DAP gue. Dan ketika gue punya Moondrop Miat 01 ini, kan otomatis ini bisa menjadi secondary phone gue. Jadi tetap gue jadinya bawa 2 device, yang satu device ini capable banget soal audio. Tapi kalau buat kalian yang berpikir bahwa dengan beli Miat 01 ini bisa menggantikan taruhlah dongle, USB dongle yang harganya 3-4 jutaan kayak misalnya EV Gobar gue, ya belum sampai selevel itu. Jadi yang harus kalian pikirkan adalah bagaimana barang yang satu ini bisa simplify barang-barang yang kalian bawa setiap hari. Jadi instead of bawa 2 HP plus 1 dongle atau 2 HP plus 1 DAP bahkan, kalian bisa cukup bawa 2 HP. Satunya main daily driver yang capable, yang bagus. Yang kedua adalah Moondrop Miat 01 ini. Jadi lebih ke practicality of use-nya aja. Buat mensimplifikasi barang bawaan kalian sehari-hari. Nah, kalau kalian tertarik untuk beli Moondrop Miat 01 ini, di mana lagi kalau bukan di Gondrai Store. Dia masukin smartphone tuh bayar pajak, jadi IMEI-nya anti begal. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Cukup ya, itu
sekedar sneak peek, hands on review aja dari gue. Kalau kalian suka jangan lupa like and subscribe channel kami. Alright, see you guys, bye.